Shalom, selamat sore. Jumpa lagi dengan saya Pendeta Deborah Dumasisyani Partambunan dari CBM Channel atau Christ Bright Ministry yang akan membahas khotbah di hari Minggu lalu yang berjudul Ada Apa Dengan Cinta. Kita masuk dengan hari ketiga bersama sahabat saya Evangelis Rima Salino. Shalom. Saudaraku, kemarin dikatakan bahwa bila kita mengakui kita mengasihi identik dengan memberi. Nah, pertama kita sudah bahas memberi perhatian, itulah tandanya kita mengasihi. Kedua, apabila kita mengaku mengasihi, berarti ada kesediaan mendengar keluhan orang, cerita orang. Ketiga, saudaraku, hari ini kita akan membahas tentang empati. Apa itu empati menurut Alkitab? Di Roma 12 ayat 12 sampai 15 saya bacakan buat saudara. Roma 12 ayat 12 sampai 15. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Nah, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, menangislah dengan orang yang menangis. Jangan sampai-sampai orang sudah menangis, saudara menari-nari, terbahak-bahak, tidak memiliki pengertian. Artinya, saudaraku, empati ini adalah suatu kemampuan untuk merasakan perasaan orang lain, merasakan pikiran orang lain, merasakan bisa menilai tindakan orang lain ke arah yang positif. Dia memaklumi, saudaraku. Artinya juga ada dikatakan seperasaan, sepengertian, seia sekata, mengasihi saudara, mengasihi orang lain. Itulah arti dari empati berdasarkan Alkitab. Nah, saudaraku, empati ini harus disertai tindakan. Beda dengan simpati. Simpati sangat dekat dengan empati. Tapi kalau empati itu seperti tindakan Samaria, maka tindakan orang Samaria yang melihat orang sakit di jalan yang dirampok, lalu dia turun meninggalkan kepentingannya, menolong orang itu padahal orang itu tidak dikenal. Tidak ada dasar untuk dibalas, saudaraku. Nah, saya akan berikan kesempatan kepada Ibu Rima. Saya tahu Ibu Rima ini sangat-sangat banyak dipakai Tuhan untuk melakukan tindakan simpati ini. Mungkin beliau akan memberikan kesaksian buat kita supaya kita semua tergerak terus melakukan empati. Silahkan Ibu Rima. Ya, terima kasih Bu Gembala. Tentu kita punya pengalaman masing-masing, yes, ya di dalam hal ini. Saya ingin bagikan apa yang saya alami. Yeah. Beberapa waktu yang lalu, Bu, saya diajar Tuhan mengenai cinta ini, cinta kasih ini. Ada seorang sahabat saya, anaknya waktu itu tidak lulus SBMPTN. Nah, kemudian saya bergumul, saya berdoa sama Tuhan, Tuhan, apa yang harus saya lakukan, seperti itu kan. Terus Tuhan seperti kasih saya pengertian bahwa kalau kamu jadi ibu anak itu, apa yang kamu akan lakukan? Ya. Kemudian saya bilang, oh tentunya saya akan berdoa sungguh-sungguh, saya akan berpuasa. Yes. Tuhan bilang lakukan Hal yang sama. ya. Kemudian saya WA sahabat saya ini, apa rencana selanjutnya dari anak kamu gitu kan? Kemudian saya tanya lagi, ada nggak tes yang kemarin diikuti untuk masuk perguruan tinggi negeri itu masih ada yang belum keluar pengumumannya. Nah, katanya ada SIMAK gitu ya, SIMAK UI kalau nggak salah ya waktu itu. Kemudian ayo kita puasa, saya bilang kayak gitu kan, kita doain nih ya.
seperti itu. Jadi kami bersepakat untuk berdoa puasa gitu ya. Puji Tuhan ketika pengumuman kembali, ya dia dinyatakan lulus, Bu. Saya juga merasakan bahwa sukacita dan kebahagiaannya mereka tuh seperti apa, saya juga rasakan. Luar biasa. Dan lulusnya di universitas terbaik di Indonesia, Universitas Indonesia, luar biasa gitu luar ya. Biasa. Itu seperti itulah, Bu. Memang saudaraku, berempati berarti memiliki perasaan, juga ikut berpartisipasi dalam penderitaan orang lain. Kesanggupan untuk memahami, menyelami apa yang dirasakan oleh orang lain. Jadi empati ini adalah kunci yang dapat membuka pintu kebaikan. Nah, saudaraku, kita lihat Tuhan Yesus. Dia sangat peka terhadap penderitaan orang lain. Suatu hari Yesus lagi jalan. Ada satu kumpulan yang sedang mengusung mayat. Ternyata ibunya seorang janda punya anak satu, yaitu yang kita tahu di Alkitab, yaitu pemuda di Nain. Dia melihat ibu janda ini dan hatinya tergerak oleh balas kasihan. Dan Tuhan tidak mengatakan, siapa dia? Aku nggak kenal, saudara bukan, teman bukan, jemaat bukan. Nah, ini banyak sekali saudara, gereja-gereja menolak saat ada orang kesusahan. Begitu dia tanya, kamu jemaat mana? Lalu gereja ini lepas tangan, saudara. Banyak orang datang mengetuk pintu gereja kita, walaupun gereja kita kecil, saudara. Berapa kali orang mau melahirkan, nggak punya uang, nggak punya rumah, kita tampung, kita doain sampai melahirkan, saudaraku. Oleh karena itu, Yesus adalah teladan kita untuk berempati. Yesus melihat orang banyak dan tergerak oleh belas kasihan, dan dia bangkitkan, dia hidupkan kembali orang yang sudah mati ini. Saya mau memberi kita satu firman lagi, 3 firman, saudara, supaya kita yakin betul Tuhan kita adalah sumber empati. Jika engkau mengaku pengikut Yesus, percaya kepada Tuhan Yahweh, Bapa Yesus, maka dia sudah menjanjikan kepada kita, saudaraku, di Mazmur 103 ayat 14. Dia katakan seperti ini, sebab dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Saudaraku, kita ini terlalu hina sebenarnya untuk didatangi Tuhan. Tapi empati belas kasihannya yang luar biasa, melihat kita menderita di dunia ini, dia datang memberikan nyawanya sampai mati di kayu salib. Di Mazmur 56 ayat 8 dia katakan, sengsaraku, engkaulah Tuhan yang menghitung-hitung. Air mataku kau taruh ke dalam kirbatmu, bukankah semuanya telah kau daftarkan? Nah, ini saudaraku, Tuhan Yesus menimbang, melihat, memperhatikan air mata kita. Bukan sekedar mengatakan, oh kasihan umatku. Tidak, saudara. Dia datang melintasi langit. Dia merendahkan diri, mati di kayu salib. Nah, saudaraku, walaupun Ibu Rima tadi bersaksi, saya tahu bagaimana dia selalu menelepon kami ketika ada saudaranya sakit. Dia merasakan seakan-akan, ibu, saudaraku kecelakaan, mari dulu kita berdoa, mari kita berpuasa. Itulah yang dilakukannya. Banyak saudara daripada ibu ini yang sudah kami layani melalui doa dengan puasa, karena rasa kasihan, rasa empati yang luar biasa. Bukan hanya itu, saya kira ketika ada saudara-saudara atau siapapun yang berjumpa dengan Ibu Rima, saya kira bukan hanya soal doa saja, nasihat, dan juga tidak luput dari finansial pun. Nah, ini saudaraku, Tuhan tidak menuntut kamu harus memberi uang, memberi apa saja. Apa yang ada padamu, waktumu, perhatianmu, ucapan pun, itu adalah empati. Nah, marilah kita meringankan beban saudara-saudara kita yang lain yang mungkin sedang mengalami. Nah, mungkin satu, Bu, Ibu bersaksi tentang empati yang kita pernah lakukan. Siapa ya saudara ibu yang pernah kecelakaan,
beberapa kali ada beberapa orang ibu di Toraja, di Makassar, lalu ibu mengajak kita berdoa. Apa yang ibu rasakan waktu itu? Iya, mungkin seperti yang lain juga Bu ya. Iya. Artinya itu timbul dari rasa kasih, rasa cinta saya pada orang lain gitu ya. Ya saya menempatkan diri saya di posisinya dia. Kalau saya seperti dia, ya apa yang harus saya lakukan sebagai keluarga atau orang yang mengenal seperti itu ya Bu. Jadi saya pikir apa yang harus saya lakukan ya saya lakukan seperti itu. Makanya saya punya tim doa di sini. Saya bersyukur bahwa kita bersama-sama bergandengan tangan untuk berpuasa, berdoa sungguh-sungguh. Nah itu saudaraku, jika saudara melihat ada keluarga atau teman sedang menderita dan saudara hatinya tergerak oleh belas kasihan, jangan berdiam diri, jangan hanya mengatakan kasihan, tapi bertindak. Masuklah ke dalam kegerakan Roh Kudus, ikutlah dalam kumpulan doa orang-orang kudusnya, sehingga ketika ada kesusahan di dalam kehidupanmu, kau bisa mengajak mereka untuk berdoa. Itulah salah satu kekayaan kami, bukan uang. Saudaraku, kekayaan kami adalah saling mengasihi, saling mendukung di dalam doa, saling menopang di dalam doa. Karena itu bagian daripada Tuhan untuk bertindak menyembuhkan, karena Dia sudah berjanji, sengsaraku Engkaulah yang menghitung. Dia datang untuk menyembuhkan. Dia adalah tabib di atas segala tabib. Dia adalah pemulih yang perkasa. Dia lebih dari pemenang, sudah mengalahkan dunia. Yesus Kristus satu-satunya penolong, sumber segala kasih, sumber segala empati. Saudaraku, silahkan saudara tonton lagi di YouTube dan like, subscribe, dan komen. Nanti ada waktu di setiap akhir bulan, mungkin awal bulan, kita akan membahas komen-komen dari saudara untuk lebih melengkapi kita bersama. Sampai jumpa saudaraku besok hari dalam jam yang sama di acara Renungan Senja. Tuhan Yesus memberkati. God God bless you. you.